Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Materi selanjutnya yaitu tentang pengembangan produk baru. Jadi kalau tadi kita bicara tentang proposal bisnis, gitu ya. Kalau sekarang ini tentang produk baru. Oke. Bicara tentang produk, gitu ya. Produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan. Produk itu adalah segala sesuatu yang dibuat, gitu ya, yang diproduksi. Itu namanya produk. Kalau dalam bahasa Inggris, produk itu ada dua jenis, goods and service. Good itu berarti barang, service itu berarti jasa. Jadi kalau kalian bilang produk dan jasa, gitu ya, sebenarnya jasa itu juga termasuk dari produk. Jadi kalau kita bicaranya apa itu jenis-jenis produk gitu, baru goods and service. Goods itu barang berwujud gitu ya. Service-nya itu baru jasa. Nah, di sini diartikan sebagai secara luas gitu ya, produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk daya tarik, akuisisi, kemudian penggunaan atau konsumsi yang berupaya untuk memuaskan kebutuhan dan atau keinginan. Ya. Awalnya kita butuh suatu produk, gitu ya. Tapi kelamaan nanti yang dipenuhi bukan kebutuhan lagi, sudah keinginan. Oke, produk itu ada yang berbentuk fisik, tetapi juga ada yang berupa jasa, acara, orang, tempat, gitu ya, organisasi, ide, atau campuran dari kesemuanya itu. Itu namanya produk. Kalau kalian nih jual jasa gitu ya, berarti kalian sebenarnya produknya kalian adalah jasa tadi. Kemudian jasa konsultasi gitu ya, sebenarnya yang kalian jual itu adalah apa namanya, bisa jadi ide gitu loh, bisa jadi kalau acara ya berarti kayak acara-acara event-event gitu ya, itu yang dijual acara. Konser gitu ya, kalau konser online, sekarang konsernya bentuknya online, itu yang dijual ya acara tadi. Kemudian orang itu berarti maksudnya tenaga kerja gitu yang ditawarkan. Kalau kalian cari gini, kalian menjual, kalau menjual kok cek kasarnya istilahnya ya. Jadi kayak gini loh, kalian punya keahlian, kemudian kalian ingin bekerja di tempat lain gitu. Keahliannya berarti kalian sebenarnya sedang menjual orang, menjual kemampuan yang kalian miliki, gitu ya. Kemampuan tuh nggak bisa dilihat gitu. Kemudian tempat ya berarti sewa tempat itu juga termasuk produk. Kemudian organisasi, kalau punya organisasi kemudian ditawarkan, punya organisasi pengen merekrut gitu, itu juga namanya juga produk. Kemudian kalau ide ini ya sama seperti konsultan tadi. Kemudian apa namanya? Apalagi kalau ide itu ya kayak kalian nanti punya klien, itu berarti kalian yang jual itu ide, jasa seperti itu ya. Kalau campuran keseluruhan itu contohnya adalah misalnya IO, misalnya wedding organizer, dia itu juga meliputi semuanya itu deh. Jadi ada tempatnya, ada jasa kulinernya ya, catering itu. Selanjutnya jasa. Jasa ini adalah produk, tapi terdiri dari aktivitas, kemudian manfaat, atau kepuasan yang dijual. Pada intinya itu tidak berwujud barang. Contohnya seperti apa? Seperti perbankan, hotel, konsultan pajak, ini perencanaan ya, kemudian perbaikan rumah. Oke, kalau hotel itu sebenarnya wujudnya ada, tapi sebenarnya yang dijual bukan wujud itu. Kalian kan nggak dijual hotelnya gitu ya.
Kalian tidak membeli hotelnya, tapi kan jasa menginapnya, jasa boleh nginap di situ. Jadi sebenarnya kenapa hotel itu masuknya ke jasa. Kemudian perbankan, ke perbankan kalian juga nggak beli gedungnya, nggak beli orangnya, gitu. Tapi membeli jasa, boleh nyimpen uang di sana, boleh menggunakan, boleh mengakses fasilitasnya di sana. Itu yang masuk dalam jasa. Kemudian kategori jasa. Secara luas tuh ada yang namanya produk konsumen, ada yang namanya produk industri. Tergantung segmen target kalian di mana. Kalau produk konsumen itu produk yang bisa langsung dikonsumsi. Kalau produk industri itu yang masih menjadi bahan baku di industri yang lain, masih memerlukan proses lebih lanjut. Seperti bahan dan suku cadang, kemudian barang modal, persediaan, jasa, dan lain-lain. Contohnya kayak gini, kalau produk konsumen itu kalian beli donat. Tapi kalau produk industri, kalian beli tepungnya, masih beli telurnya, masih beli gulanya, gitu ya. Itu berarti produk yang kalian beli adalah produk industri. Kalau kalian beli donatnya, itu kan bisa dimakan. Seperti itu. Kalau saya terlalu cepat, bilang ya, biar saya lebih pelan lagi. Pace-nya biar saya kurangi, gitu. Kemudian, ketika kalian menjadi produsen, gitu ya, produsen apapun gitu, itu apa yang dipikirkan, apa yang menjadi keputusan dalam sebuah produk itu adalah ini. Tentang pertama atribut produknya, kemudian mereknya, kemasan, label, kemudian layanan purna jual, layanan pendukung produk ini bisa jadi layanan purna jualnya. Oke, satu-satu kita akan bahas. Atribut produk. Yang dimaksud dengan atribut produk itu apa? Atribut produk itu adalah fiturnya, paling gampang seperti itu. Dalam hal kualitas tuh ya, kualitas produk, fitur produk, kemudian gaya, dan desain. Jadi kalau kita lihat nih, HP sama-sama HP, tapi HP-nya ini sama HP-nya ini beda. HP-nya Samsung sama HP-nya iPhone beda gitu ya. Apa bedanya gitu? Nah, itu kan di situ. Dari kualitasnya, dari fiturnya, gayanya, desainnya gitu. Mereknya juga beda. Nah, kemudian alat kosmetik. Sama-sama nih, sama-sama lipstik. Tapi yang ini lipstiknya gini, yang itu lipstiknya gitu. Itu beda-bedanya di situ. Kemudian merek. Ya, ada yang lagi bikin kue ya? Saya lanjutkan ya. Merek ini meliputi pemilihan nama merek, kemudian bentuk merek. Ini saya ada. Bentar ya. Nah, merek. Ini. Merek itu adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari kesemuanya. Yang dimaksudkan sebagai pengenal barang atau jasa dari penjual dan sebagai pembeda dengan pesaing. Gitu ya. Kalau kalian lihat iPhone itu nggak ada tulisannya iPhone, cuma gambar Apple aja, Apple Crowa gitu, kalian sudah paham. Oh, ini iPhone. Gitu ya. Atau kalau Samsung itu tulisan. Dia nggak pakai gambar, tapi cuma tulisan. Kayak gini ya, ada yang nama, ada yang istilah, ada yang simbol, ada yang kombinasi dari keduanya. Jadi ada logonya, ada tulisan di bawahnya. Kemudian gitu ya. Kalau nama merek adalah bagian dari merek yang diucapkan. Namanya gitu ya. Mereka dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan. Tandanya, jadi seperti simbol, desain, warna, atau font. Kalau kalian lihat Walt Disney itu kan namanya orang. Sebenarnya fontnya Walt Disney itu adalah tanda tangan dari si Walt-nya ini. Tanda tangannya Walt itu kayak gitu, tulisan tangannya dia kayak gitu. Ternyata dijadikan font. Jadi kan dia cuma ada huruf W, ada huruf A, L, sama T. Disney. Kemudian itu nggak ada huruf Z-nya, nggak ada huruf
apa lagi? Nggak ada huruf Z, huruf D nggak ada huruf kecil, D kecil, adanya huruf D gede. Nah, itu dibikin semua sendiri sama orang, jadi fontnya. Itu karena tulisan tadi, tanda tangan si Walt Disney itu jadi merek si Walt Disney-nya. Kemudian si Walt Disney itu juga bikin distribusi untuk film-filmnya ya. Itu Buena Vista, tapi dia pakai simbol istana itu ya. Kayak gitu. Kemudian merek dagang. Kalau sudah dinamakan merek dagang, itu merek yang diberi perlindungan hukum. Dan untuk melindungi hak eksklusif penjual dalam menjual nama merek dan tanda mereknya. Biasanya kalau kalian lihat kadang ada tanda kecil gitu ya, di atas itu ada C, bundar gitu, itu copyright. Ada juga R, ada T kalau nggak salah. T itu kalau nggak trade gitu ya. Kayak gitu. Itu berarti sudah memiliki perlindungan hukum di sana. Bu. Saya lanjutkan. Oh, ini ada tambahan di bagian bawah nih. Merek lebih dari sekedar nama dan lambang. Merek membentuk arti produk bagi membentuk arti produk atau jasa bagi konsumen. Jadi kayak sama-sama menggunakan smartphone, tapi yang satunya pakai Vivo, satunya pakai iPhone, satunya pakai Samsung, itu beda-beda rasanya, gitu ya. Walaupun tetap sama-sama alat komunikasi. Bukan maksud saya mendiskreditkan salah satu merek, cuma nyatanya itu yang dirasakan oleh konsumen. Lebih pede selfie mirror, lebih pede itu kalau belakangnya ada, walaupun sampai ditambahin pakai stiker apel keluak. Nah, itu demi rasa tadi. Kemudian kemasan. Oke. Kemasan. Kemasan itu wadah gitu ya, tempat. Gimana tempat ini juga bisa menjadi salah satu ciri gitu ya, pembeda selain merek tadi. Kalau kita lihat, oh yang merek yang wadahnya kayak gitu itu produk ini gitu. Pernah nggak kalian mengidentifikasi atau begitu? Jadi, oh kalau kotaknya kayak gitu, itu berarti dia belinya yang eceran nih. Karena kalau kita lihat produk kemasan tuh kalau belinya partai besar itu kardusnya lebih besar. Ya kan di dalamnya nanti ada kardus yang lebih kecil-kecil untuk eceran. Nah, itu untuk membedakan. Kemudian ada juga kayak apa ya? Kemasan saya paling ingat itu kemasan Kinder Joy. Tahu kan ya Kinder Joy? Di sini saya bukan mempromosikan merek-merek yang saya sebutkan tadi ya. Kita ambil contohnya maksudnya. Kinder Joy itu kemasannya berbentuk telur. Jadi itu kayak egg surprise gitu, telur di dalamnya kalian bisa buka, ada mainan, kemudian ada coklat ya, coklatnya, ada makanannya gitu. Itu kemasan. Pokoknya kalau bentuknya telur kayak gitu, oh itu Kinder Joy. Jadi kalian nggak perlu baca tulisannya, kalian sudah tahu. Kemudian apalagi ya yang kelihatan dari kemasannya, coklat di dalam bentuknya plastik panjang itu coki-coki. Itu sudah jadi trademark. Oh, kalau yang bentuknya seperti itu tuh coki-coki gitu. Kalian pastinya kebayang. Kenapa saya bahas makanan pada lagi puasa? Oke, kayak gitu. Terus kemasan. Nah, kemasan itu punya manfaat perlindungan, jadi biar produk itu bisa sampai ke konsumen dengan selamat, nggak rusak. Nah, kemudian secara ekonomi, kemudian kenyamanan, selain itu juga untuk promosi. Promosi ini tadi yang saya sebutkan sebagai pembeda. Kemasan dapat berupa wadah utama produk, kemudian kemasan sekunder yang dibuang pada saat produk digunakan, kemasan yang dikhususkan untuk menyimpan, mengidentifikasi, dan mengirim produknya. Jadi ada produk yang digunakan, kemasan yang digunakan untuk mengirim,
kemasan yang buat apa namanya, kalian bisa unboxing kayak gitu tuh, itu suatu kegiatan yang kalau nggak ada kemasannya kalian nggak bisa lakukan unboxing, ya sudah datang kayak gitu produknya. Kemudian labelan, label tuh kalau kalian lihat misalnya nama merek kan ada tulisannya tuh di kemasan, dan itu termasuk label. Kemudian kalau bahan-bahan ingredient itu juga masuknya di label. Kemudian cara penyajian itu juga masuknya label. Gimana bentuknya itu juga ternyata mempengaruhi, juga kalian pikirkan pada saat menentukan suatu produk. Label menampilkan beberapa fungsi. Pada tingkatan paling akhir, label itu mengidentifikasi produk atau merek. Utara itu di mana, Bu? Kemudian kayak gini, kalau saya beri contoh itu kenapa mie instan disebut mie instan gitu ya? Karena penyajiannya cepat, ya memang. Tapi kalau kalian lihat di situ ada saran penyajian gitu, ada cara menyajikan, cara membuat cuma cukup 4 step, cuma cukup 3 step. Nah itu berarti maksudnya, oh karena gampang, step langkah-langkahnya cuma dikit sehingga disebut mie instan. Bisa jadi seperti itu. Selanjutnya tadi ini ya, label itu menunjukkan dan menggambarkan fungsi serta mendefinisikan produk. Selanjutnya jasa pendukung produk, jasa layanan purna jual. Misalnya kalau kalian lihat gini, kalian akan lebih memilih produk-produk elektronik misalnya yang di Jember itu ada service centernya misalnya. Nah, itu termasuk service center, service itu juga termasuk layanan purna jual. Atau ada garansinya. Oh, garansinya ini garansi internasional. Oh, berarti saya harus cari ke luar negeri dulu gini. Atau garansinya garansi di Indonesia. Itu nanti pengaruh juga di harga. Pengaruhnya di harga. Ada service centernya itu mempengaruhi. Oke, selanjutnya itu produk. Nah, ide produk baru itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Internal itu ya dia melakukan introspeksi diri, kalau gampangnya introspeksi, atau evaluasi. Jadi produk seperti ini kemasannya kurang bagus, kemasannya kurang kekinian, diganti gitu ya. Ganti kemasan aja juga sudah termasuk, kadang juga dimasuk produk baru. Kalau kayak sekarang itu Indominya kalau pasaan kosong, piringnya kosong. Nah, itu kan juga kemasan ya. Kemudian ide lain itu bisa dari eksternal. Misalnya ada survei pelanggan, ada dari pesaing. Nah, itu termasuk ide eksternal. Kita skip. Nah, masuk di sini. Produk baru. Produk baru itu bukan berarti benar-benar baru. Bisa jadi baru kayak tadi cuma kemasannya aja baru, atau ada size ukuran yang baru, itu juga termasuk dianggapnya sebagai produk baru. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam produk baru, itu ada paling enggak 6 kategori. Kategori produk baru menurut Booz, Allen, and Hamilton dalam Kotler. Kotler ini sering dijadikan rujukan untuk pemasaran. Oke. Produk yang pertama itu benar-benar baru, sebelumnya tidak ada. Itu pasti termasuk dalam produk baru. Jadi new to the word product. Sebelumnya itu tidak ada menjadi ada. Contohnya kayak apa ya? Roti apel. Roti apel. Roti ada. Apel memang ada buah apel. Kalau kalian gabungkan itu sebenarnya bukan produk baru yang new to the word product. Gitu. Jadi sebenarnya sampai saat new to the word product ini agak sulit sekali kalau kita lihat saat ini. Yang ada itu kalian adanya modifikasi dari produk yang ada. Oh, saya ubah menjadi begini. Oh, saya ubah menjadi begitu gitu. Atau saya tambahin kayak gini lah gitu. Misalnya tadi roti saya kasih apel. Jadi roti apel. Atau apa gitu ya. Agak susah kalau yang new to the word product ini, terutama di bagian teknologi IT itu biasanya bisa masuk sana.
Kalau untuk produk-produk yang lain itu adanya dimodifikasi seperti itu. Ada difusi itu digabungkan. Yang kedua, produk baru untuk pertama kalinya yang memungkinkan produsen memasuki pasar yang sudah mapan. Jadi new product line itu produknya ini sudah ada. Cuma bagi perusahaan ini masih baru. Kenapa? Karena perusahaan belum pernah bikin gitu. Kemudian dia tambahin lah produk baru. Jadi kayak gini. Kalau kalian lihat Indofood itu kan Indomie. Tapi ternyata dia punya divisi tepung. Sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada divisi tepung. Divisi tepung ini jadinya produknya namanya produk Bogasari. Bogasari itu ya kayak kunci biru, terus segitiga biru, cakra kembar, itu produknya dari Bogasari. Nah, Bogasari ini bagian dari Indofood, sehingga jadi saling memasok gitu loh. Jadi memasok untuk produk mie-nya tadi. Tapi produk ini juga dijual di pasar. Kita bisa beli itu, ada di toko-toko. Mau masak kue pakainya kunci biru gitu. Apa bedanya itu kita bahas di tempat lain. Kemudian yang ketiga, produk baru yang melengkapi lini produk yang sudah mapan. Ini contohnya seperti produk-produk sport beer. Sport beer itu ya kayak Nike, kemudian Adidas, kayak gitu ya. Dia itu fokusnya di mana? Fokusnya misalnya di pakaiannya. Tapi ternyata dia punya sepatunya, sepatu olahraga. Nah, itu berarti tambahannya gitu loh. Untuk melengkapi lini produk yang sudah ada. Kemudian yang keempat, improvement and revision to existing product. Jadi kayak seri terbarunya. Jadi produk ini sudah ada, kemudian dikeluarkan seri terbaru. Ya, itu berarti ada improvement. Ya, paling gampang kalian lihatlah iPhone gitu ya. Ada iPhone berapa sekarang? iPhone, saya nggak ngikutin iPhone ini. iPhone 12, kemudian nanti ada yang seri S-nya. Nah, itu berarti kan dia revisi. Orang yang fanboy banget gitu ya, dia akan kejar itu gitu. Pokoknya dia akan beli terus. Padahal yang produk yang lama juga masih bagus gitu, nggak rusak. Nah, itu karena ada improvement and revision. Jadi kalau sepeda motor misalnya ada yang tahu Scoopy 2020, Scoopy 2021 misalnya. Nah, itu kan ada revisi, ada perbaikan. Kemudian yang kelima, produk yang ditargetkan untuk pasar baru atau segmen baru. Jadi ini biasanya produknya sama, cuma nanti fiturnya agak dikurangi karena untuk pasar yang berbeda. Misalnya, kalau saya itu taunya apa ya? Ini produk itu satu produsen dia punya produk yang premium, punya produk yang biasa. Produk yang premium ini harganya lebih mahal daripada produk yang biasanya. Jadi kalau kayak Samsung, ada Samsung yang Galaxy, ada yang Samsung biasa, misalnya. Nah, itu ternyata Samsung Galaxy ya untuk orang yang high gitu ya, high end, ada yang untuk yang pasar menengah gitu. Nah, itu kalau ada produk baru yang dikeluarkan untuk pasar yang berbeda, itu termasuk namanya produk baru, repositioning. Kemudian yang keenam itu untuk mengurangi produk baru dengan harga lebih rendah. Kurang lebih sama lah 5 sama 6 ini. Oke. Jadi itu yang dimaksud dengan produk baru. Ada yang ingin ditanyakan?